Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kita saat ini bisa berkumpul bersama untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita mau siapkan hati dan pikiran kita agar nantinya selama ibadah kita hanya terfokus untuk memuji, memuliakan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum ibadah dimulai, baiknya kita mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, di masa pandemi ini sangat sulit bagi kita untuk bisa berkumpul di satu ruangan, di satu tempat, untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi kita percaya, dimanapun kita beribadah, Tuhan ada beserta kita, amin? Amin. Bahwa 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Tuhan ada. Maka daripada itu kita patut bersyukur dan bersuka cita, bahwa Tuhan dengan senantiasa mengasihi dan mencintai kita, sehingga kita boleh diberi kesempatan untuk menikmati satu hari yang Tuhan tambahkan di dalam hidup kita. Mari dengan penuh sukacita kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat pujian yang mengatakan bersuka dalam Tuhan, yang nanti akan dilanjutkan dengan pujian yang mengatakan bangkit serukan nama Yesus. Dijadikan Tuhan, mari kita bersyukur.
Tuhan, karena di tengah-tengah pandemi COVID-19, di tengah-tengah dunia ini, bahkan di kota Pontianak ini Tuhan, Engkau terus mengizinkan kami untuk beribadah di tengah-tengah kondisi situasi yang tidak menentu. Kami percaya tangan Tuhan yang menopang kami. Kami terus bersyukur untuk setiap pribadi yang ambil bagian dalam ibadah pada hari ini. Biarlah Engkau memberkati mereka. Engkau berkati setiap yang terlibat, baik pemain musik, MC, song leader, bahkan seluruh pengurus yang ambil bagian dalam pelayanan seksi remaja dan pemuda secara online ini. Dan Engkau memberkati kami semua. Biarlah pelayanan ini, ibadah ini, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau yang menolong kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam Yesus Kristus kami menyerahkan ibadah kami. Amin. Kemanakah kita dapat pergi menjauhi rohnya yang suci? Sungguh-sungguh indah rencana Dia di hidup kita. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau sama-sama siapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan betapa indah rencananya di dalam hidup kita. Mari dengan sikap penuh penyembahan, kita mau angkat pujian yang mengatakan, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Pengorbanan-Mu bagiku
dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Sungguh tak terselami pengorbananmu bagi kami Tuhan. Terlalu dalam kasih yang Engkau ungkapkan bagi kami. Siapakah yang dapat menyelami kasih-Mu bagi kami orang-orang yang sebenarnya tidak layak ini? Oleh karena itu Tuhan, di waktu ini, nyatakanlah kehendak-Mu bagi kami. Dan singkapkanlah isi hati-Mu melalui kebenaran firman yang akan kami renungkan. Dan kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus, kami menyerahkan berita firman Tuhan ini. Amin. Shalom. Shalom. Kita bersyukur pada malam hari ini kita masih bisa beribadah. Sebagai seksi pelayanan pemuda dan remaja Pintu Elok, kita bersyukur walaupun kita bisa melakukan ibadah ini secara online. Kita percaya Tuhan bekerja dalam segala sesuatu dalam kehidupan kita untuk terus kita memberitakan kebenaran firman Tuhan. Pada hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus 2 ayat yang ke-13 sampai yang ke-17. Ini sesuai dengan almanak gereja kita pada hari ini pada tanggal 1 Mei 2020. Mari kita buka 1 Petrus 2 ayat 13 sampai 17. Kita akan membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Tunduklah karena Allah sebagai pada sebuah lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Jadi penekanan kita pada malam hari ini melalui kebenaran firman Tuhan adalah di ayat yang ke-16 bagian terakhir. Hiduplah sebagai hamba Allah. Siapa? Hiduplah sebagai hamba Allah. Siapa yang disebut hamba Allah? Dan bagaimana kehidupan kita sebagai seorang hamba Allah? Nah, sebagai pendukung kita buka kembali dari Roma yang ke-18 ke yang ke-6 ayat 18 sampai 19. Ya, kita pun membacanya bersama-sama dari Roma yang ke-6, pasal ke-6, ayat 18 sampai 19. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia, karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Jadi di sini di Roma menjelaskan tentang status dari dulu hamba dosa menjadi hamba kebenaran yang dikuduskan oleh Allah. Jadi tadi kita dituntut di dalam 1 Petrus untuk hiduplah sebagai hamba Allah, tapi di dalam Roma kita berubah dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran
Ya, kita buka lagi satu bagian firman lagi. 1 Korintus 7 ayat 22 sampai 23. Ya, 1 Korintus 7 ayat 22 sampai 23 sudah? Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itulah janganlah kamu menjadi hamba manusia. Jadi ini berbicara tentang penebusan dari orang hamba dosa ditebus menjadi hamba, menjadi dibayar lunas oleh Tuhan. Jadi tidak semena-mena orang langsung menjadi hamba Allah, tetapi ada suatu karya di situ, yaitu karya penebusan yang dilakukan oleh Tuhan melalui peristiwa salib. Jadi dalam konteks ini 1 Petrus 2 ayat yang ke-13 sampai 17, kita kembali lagi di ayat 16 dengan tema yang malam ini kita boleh nikmati, yaitu hiduplah sebagai hamba Allah. Siapakah yang disebut hamba Allah oleh Rasul Petrus melalui kebenaran firman pada konteks pada hari ini? Ada beberapa hal tentang hamba di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam bahasa Yunani, yaitu hamba seringkali disebut dengan doulos. Dan hamba juga dipanggilkan juga disebut apostolos. Dan yang ketiga adalah hamba juga yang disebut dengan kailan. Kailen. Jadi doulos bicara tentang hamba adalah kita, tetapi apostolos bicara tentang orang-orang yang dipanggil khusus. Orang-orang yang diutus khusus oleh Tuhan. Itu apostolos. Dan kailan adalah orang-orang yang dipanggil khusus oleh Tuhan dalam kehidupannya sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus dan menjadi orang-orang yang disebut murid-murid Tuhan. Dan kebenaran pada hal ini kita bicara tentang status sebagai hamba Allah di dalam kehidupan kita. Siapakah hamba Allah yang dimaksud oleh Rasul Petrus dalam konteks ini? Apakah Rasul Petrus pada saat ini berbicara dalam status hamba Allah dalam konteks pada masa kini secara kelembagaan? Berbicara hamba Allah dalam status mungkin pendeta, mungkin juga pikaris atau penginjil, majelis, dalam hal ini mungkin penatua atau diakon, pengerja gereja, apakah disebut hamba Allah? Atau mungkin rekan-rekan pemuda yang hadir pada malam ini, yang disebut pengurus seksi pelayanan remaja dan pemuda, disebut hamba Allah? Itukah yang disebut hamba Allah? Mari kita belajar pada dua aspek ini, yaitu hamba Allah yang dimaksud oleh Petrus dan kehidupan seorang hamba Allah yang dimaksud oleh Rasul Petrus. Jadi di dalam satu konteks ini, 1 Petrus 2 ayat yang ke-16, hiduplah sebagai hamba, bicara kepada orang-orang pendatang atau orang-orang perantau. Jadi kalau kita balik lagi, kita tidak bicara dari ayat yang ke-13, tetapi memulainya lagi dari ayat ke-11. Rasul Petrus rindu orang-orang pendatang, orang-orang perantau untuk hidup sebagai hamba Allah. Inilah yang dimaksud oleh Rasul Petrus. Bukan bicara tentang status atau jabatan di dalam suatu kelembagaan kerohanian, tetapi bicara tentang orang-orang perantau. Siapa orang-orang perantau ini? Siapa orang-orang pendatang ini? Mengapa dia sebut perantau? Mengapa dia disebut pendatang? Jadi konteks surat 1 Petrus ini berbicara, surat yang disampaikan Rasul Petrus kepada orang-orang Yahudi yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat kembali, yang berada di luar tanah Kanaan atau Palestina. Ini bicara penyebaran daripada orang Yahudi ketika mereka dijajah oleh pemerintahan Babilonia. Jadi mereka ada yang hidup berada di kota-kota yang di luar tanah Kanaan.
Mereka ada di dalam pasal 1 ayat 1 itu mereka ada di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, Bitinia. Jadi itu di sebelah utara daripada tanah Kanaan. Mereka hidup lama di luar tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel. Dan begitu lamanya mereka hidup di luar tanah Kanaan dan mereka boleh mengenal Tuhan melalui pelayanan daripada rasul. Jadi kalau lihat perjalanan ini adalah perjalanan pelayanan daripada Rasul Paulus untuk melayani jemaat yang di luar orang-orang Yahudi dan Yahudi di luar tanah Kanaan. Jadi ini yang terjadi. Mereka disebut juga bangsa perantau, pendatang. Mereka hidup di tengah-tengah orang yang bukan Yahudi. Mereka hidup di tengah-tengah orang yang belum mengenal Kristus. Mereka hidup bersosialisasi dengan masyarakat setempat. Mereka hidup dengan budaya yang ada di sekitar mereka. Inilah yang terjadi. Jadi bicara sebagai pendatang, kalau kita sebagai perantau, misalnya saya dari hulu ke suatu tempat, apakah kita akan dipengaruhi dengan situasi, dengan kehidupan metropolitan di Pontianak? Mungkin kita dari hulu, ataukah kita tetap menjaga budaya kita yang ada di hulu? Seperti inilah kejadian di dalam peristiwa 1 Petrus ini. Sehingga Ratus Petrus menekankan kepada jemaat yang berada, yang berdiaspora di luar tanah Kanaan ini untuk memiliki identitas yang melekat pada mereka, bahwa mereka adalah orang-orang Yahudi yang telah mengenal Tuhan. Mereka adalah orang-orang Yahudi yang hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi kalau kita lagi mendalami lagi satu bagian ini, apa sih yang ingin hidup seperti apa sih yang diinginkan Rasul Petrus kepada orang-orang perantau ini? Ada 3 bagian yang boleh kita ambil dalam perikop ini, bahwa Rasul Petrus rindu agar orang-orang pendatang yang berdiaspora ini hidup dengan identitas yang benar, hidup dengan tidak kehilangan status dia sebagai orang-orang yang sudah ditebus. Yaitu 1, kita bisa melihat di ayat yang ke-12. Di ayat yang ke-12 ini, Rasul Petrus menekankan adalah agar sebagai seorang pendatang, sebagai seorang perantau, orang-orang Yahudi yang sudah mengenal Tuhan memiliki cara hidup yang benar di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi. Ini yang perlu ditekankan agar bagaimana Petrus mengingatkan untuk tidak sama kehidupannya dengan lingkungan yang mereka tempati atau yang mereka datangi. Ya. 1, memiliki cara hidup yang benar di tengah-tengah bangsa yang bukan Yahudi. Jadi kalau di daerah-daerah yang disebut diaspora itu, Pontius, semua Kapadokia, itu ada budaya-budaya. Mulai dari pesta pora, daging, penyembahan berhala, percabulan. Itu suatu budaya yang lumrah. Sehingga dengan budaya-budaya lokal itu, jangan sampai sebagai orang yang sudah mengenal Kristus, mereka terikut kehilangan status atau kehilangan identitas mereka sebagai orang yang sudah mengenal Kristus. Dan itu juga menutup celah supaya orang-orang tidak menghakimi mereka sebagai seorang durjana. Ini yang di ayat selanjutnya daripada ayat yang ke-12. Apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, orang jahat, orang perampok. Sehingga penekanan daripada Rasul Petrus begitu keras, dia bilang, milikilah cara hidup yang benar. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga sebagai anak-anak Tuhan
yang juga rindu disebut untuk hidup sebagai hamba Allah, memiliki cara hidup yang benar? Ya, kita rindu agar kita memiliki cara hidup yang benar. Bukan saja di lingkungan kita, di lingkungan sesama orang yang percaya, tetapi di lingkungan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Ini yang Rasul Petrus tekankan. Siapa kita? Jangan sampai kita kehilangan identitas kita sebagai umat Tuhan. Sehingga Petrus begitu menekankan, siapa engkau? Jangan engkau kehilangan status, jangan engkau kehilangan identitas. Ingatlah, engkau adalah bangsa pilihan, imamat rajani, bangsa yang kudus, dan umat kepunyaan Allah. Ada 4 status yang Rasul Petrus sampaikan kepada jemaat diaspora yang berada di Asia Kecil, Kapadokia, Galatia, dan Pontius. Engkau adalah umat pilihan Allah, bangsa yang kudus. Dan yang terakhir, umat kepunyaan Allah. Kepunyaan Allah. Kita adalah kepunyaan Allah. Kita bukan diri kita sendiri, tetapi kita adalah milik Allah. Kepemilikan kita dengan Allah tidak berarti kita meniadakan hubungan sosial dengan orang-orang yang belum mengenal Kristus. Sehingga ketika mereka hidup di tengah-tengah bangsa yang belum mengenal Allah, orang bisa melihat, oh itu pengikut Kristus. Oh itu orang Kristen. Jadi status-status tersebut membuat suatu euforia, membuat suatu kebanggaan, membuat suatu ciri khas sebagai orang Kristen. Ciri khas ini membuat bangsa kita ini menjadi bangsa yang begitu mempunyai nilai. Pribadi-pribadi yang mempunyai nilai. Dalam hubungan sosial, dalam hubungan sebagai sesama jemaat. Rasul Petrus mengingatkan kepada kita bahwa dalam hubungan sosial pun harus kita tunduk karena Allah. Jadi bukan hubungan sosial aja. Rasul Petrus juga ingin mengajarkan pada poin yang kedua. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia. Lembaga manusia. Baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutus untuk menghukum orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Jadi bukan hubungan dengan tetangga, bukan hubungan dengan rekan sekolah, bukan mungkin kalau di samping kita dengan asrama, lingkungan mahasiswa, lingkungan pekerja, tetapi hubungan dengan pemerintahan pun Petrus mengingatkan agar kita hidup sebagai hamba Allah. Ini yang Rasul Petrus sampaikan agar bukan lagi bicara tentang hamba Allah, tetapi hidupnya pun sebagai hamba Allah. Jadi memang malam ini tema kita adalah hiduplah sebagai hamba Allah. Setiap kita pribadi di sini, setiap pribadi yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, boleh memiliki hidup sebagai hamba Allah. Hamba Allah di sini bukan menekankan kepada status jabatan dalam suatu kelembagaan kerohanian, tetapi adalah status sebagai identitas orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan dan menikmati kasih karunia Tuhan, yaitu orang-orang yang boleh hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan bagian yang terakhir adalah hiduplah sebagai orang merdeka, bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaannya untuk menyelubungi kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Ini merdeka dalam arti ini bukan menyalahgunakan kemerdekaan, karena status kita, status sebagai orang-orang yang sudah ditebus, boleh bersekendak hati bahwa kita sudah ditebus dan kita pasti selamat. Jadi kita boleh berbuat sekendak hati. Bukan dalam konteks ini. Tetap bahwa identitas yang dimiliki, status yang dimiliki sebagai hamba Allah melekat dan tidak terlepas dari kehidupan kita hari demi hari. Dimanapun kita berada.
bahwa status inilah yang kita pegang. Dan status ini bukan sekedar status, tetapi harus dijalankan untuk memberitakan kerajaan Allah. Nah, ini di sini bukan hamba, hidup sebagai hamba Allah cukup sampai di situ. Tetapi hidup sebagai hamba Allah ada hidup yang memberitakan kebenaran firman Tuhan. Ini di ayat yang ke-9. Memberitakan. Untuk memanggil kamu keluar. Memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi kadang-kadang mungkin, aku udah Kristen, aku udah selamat, udah sampai di situ. Lupa bahwa tugas ini pun menjadi tugas kita sebagai orang-orang yang sudah tebus, sebagai orang yang disebut hamba-hamba Allah untuk memberitakan keselamatan kepada orang-orang yang belum mengenal atau orang-orang yang bukan Yahudi, di mana mereka hidup, di mana mereka tinggal, di mana kita berada. Bagi kita pribadi malam hari ini, siapa yang berada di sekolah, siapa yang berada di mahasiswa, bagian yang sudah bekerja, hiduplah sebagai hamba Allah. Sehingga orang boleh melihat cara hidup yang baik di tengah-tengah kehidupan. Sehingga orang boleh melihat gambar Kristus melalui kehidupan kita. Kiranya bagian firman Tuhan ini menguatkan kita, menegur kita, membentuk pribadi kita untuk semakin hari semakin giat bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk berita firman Tuhan yang kami boleh nikmati di sore hari ini, bahkan menjelang malam hari ini. Kami boleh menikmati persekutuan indah, kami boleh menikmati kebenaran firman untuk kami hidup sebagai hamba Allah di tengah-tengah kehidupan kami, baik di dalam lingkungan kami, baik di dalam sekolah kami, baik di dalam keluarga kami, baik dimanapun kami berada. Kami boleh menjadi saksi Tuhan. Bukan di lingkungan kami aja Tuhan, tapi di tengah-tengah orang-orang yang belum mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan, kami mengucap syukur ibadah boleh berjalan dengan yang baik. Engkau memberkati setiap pengurus yang ambil bagian dalam pelayanan ini. Engkau memberkati kehidupan mereka, memberkati studi mereka, memberkati segala keluarga mereka, bahkan kecukupan dalam kehidupan mereka. Baik orang tua mereka yang jauh di kampung, Engkau memberkati juga dan melindungi mereka dari sakit penyakit maupun pandemik COVID-19 yang melanda kota kami ini Tuhan. Tuhan, kami terus menyerahkan kota dan tempat kami hidup ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah kami boleh berdoa, situasi ini boleh berlalu, dan kami boleh melihat rencana Tuhan, kehendak Tuhan di tengah situasi yang sedang kami alami ini Tuhan. Dan kami percaya waktu Tuhan adalah waktu yang baik untuk kami melihat Allah bekerja. Dan anak-anak Tuhan boleh menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Boleh menjadi saksi di tengah-tengah orang yang belum mengenal Engkau. Sehingga orang melihat siapa kami. Apakah kami hidup sebagai hamba Allah di dalam kehidupan kami. Kami rindu Tuhan menyaksikan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami juga Tuhan menyerahkan keluarga kami masing-masing. Menyerahkan gereja ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan menolong setiap pimpinan kami, setiap majelis yang mengambil bagian dalam pelayanan di gereja ini, boleh menyikapi situasi yang ada di tempat ini maupun di lingkungan ini, sehingga boleh memberikan pelayanan yang semakin hari semakin lebih baik. Terima kasih Bapa. Sempurnakan doa kami ini di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Siapa yang terberkati oleh firman Tuhan boleh tambahkan tangannya. Baik, seperti yang telah disampaikan oleh Pak Christian Pasaribu, firman Tuhan hari ini, dimanapun kita berada, di lingkungan kerja, di lingkungan keluarga, tetaplah menjadi hamba Allah. Tetaplah menunjukkan bahwa kita adalah orang Kristen, seorang hamba Allah, mengambil figur Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak akan pernah tahu kapan pandemi ini selesai. Kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi di depannya, tapi hanya satu yang kita percaya, bahwa masa depan ada di tangan Tuhan. Waktu ke depan, biarlah hanya Tuhan yang pegang. Mari untuk menutup rangkaian ibadah kita mau menyanyi pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 241, Tak Kutaukan Hari Esok. Kutaukan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan, makin nampaklah yang baik. Di sana ladang abadi, tiada tangis dan keluh. Di negeri seberang pelangi, kita kelak akan bertemu. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tangan Tuhan yang pegang. Kami telah menyelesaikan ibadah kami pada hari ini Tuhan. Biarlah Engkau yang telah memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Dan firman-Mu itulah yang menuntun hidup kami di tengah-tengah dunia yang kami jalani ini Tuhan. Dan kami mempercayakan hari-hari depan kami hanya ke dalam pengasihan-Mu. Kami percaya tangan Tuhan yang menopang dan menguatkan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Bapa, terima
Saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, ibadah kita selesai. Sampai berjumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman. Nah teman-teman yang tadi sudah menyaksikan dan mendengarkan serangkaian ibadah pemuda kita dan juga firman Tuhan, kami dari pengurus membuat sebuah giveaway untuk teman-teman semua. Rulesnya, 1 wajib follow akun Instagram pemuda, 2 subscribe YouTube pemuda dan like videonya, 3 mention minimal 3 teman kalian untuk ikutan. Nah pertanyaannya, sebutkan ayat Alkitab yang menjadi dasar penyampaian firman Tuhan yang disampaikan oleh Diakon Christian Pasaribu. Kirim jawaban kalian di postingan terakhir Instagram Pemuda. Pemenang akan dipilih secara random dan terbuka untuk umum. Kami menunggu jawaban teman-teman selama 24 jam ya. Ini contohnya. Tuhan Yesus memberkati.